Pernah nggak sih kamu penasaran sama sistem super canggih di dalam tubuh yang bisa menciptakan kehidupan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua seluk-beluk sistem reproduksi wanita. Di balik pertanyaan yang kelihatannya simpel ini sebetulnya ada serangkaian proses biologis yang wah keren banget. Yuk kita bongkar keajaibannya bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita luruskan dulu ya. Sistem ini tuh bukan cuma punya satu fungsi, tapi ini adalah pusat kendali serbaguna yang penting banget buat keberadaan kita. Jadi pada dasarnya, sistem ini tuh ngatur 3 pilar penting dalam hidup. Soal keintiman, soal penciptaan generasi baru, dan juga soal ritme bulanan tubuh. Sekarang yuk kita jalan-jalan sebentar, kita tur keliling arsitektur sistem yang luar biasa ini. Kita mulai dari bagian luar, terus nanti kita masuk ke dalam. Oke, kita mulai dari sini, karena ini yang sering banget salah kaprah. Bagian luar itu, secara keseluruhan, nama yang benar adalah vulva. Vagina itu sebenarnya cuma salah satu bagian di dalamnya. Nah, vulva ini dirancang dengan sangat detail. Ada lapisan pelindung seperti labia, ada pusat kenikmatan di klitoris, dan ada jalur-jalur terpisah untuk reproduksi dan juga untuk buang air kecil. Oke, bagian luarnya udah kita lihat. Sekarang waktunya kita masuk lebih dalam lagi buat ngintip mekanisme internalnya yang nggak kalah keren. Di bagian dalam, kita bakal nemuin serangkaian organ yang saling nyambung. Jadi, vagina itu mengarah ke serviks yang bisa kita anggap sebagai gerbang menuju rahim, tempat di mana kehidupan baru bisa berkembang. Nah, rahim ini diapit oleh ovarium yang tugasnya memproduksi sel telur dan hormon. Sel telur ini nantinya akan berjalan lewat tuba falopi, di mana proses pembuahan seringkali terjadi. Ini fakta yang mind-blowing banget loh. Setiap wanita itu dilahirkan dengan sekitar 1 juta sel telur. Dan itu adalah seluruh persediaan untuk seumur hidupnya. Cadangan berharga ini nantinya bakal berkurang secara alami seiring berjalannya waktu. Oke, anatominya udah. Sekarang kita masuk ke ritme bulanan yang jadi penggerak utama sistem ini, siklus menstruasi. Ini benar-benar jantung dari semua fungsi reproduksi. Rata-rata siklus ini berlangsung sekitar 28 hari. Meskipun ya tiap orang bisa beda-beda banget. Tapi angka ini ngebantu kita buat memetakan fase-fase utamanya. Biar gampang, coba dibayangin siklus ini kayak sebuah drama dengan 3 babak. Babak pertama, fase folikular, di mana sel telur lagi siap-siap buat tampil. Puncaknya ada di fase ovulasi, pas sel telur jadi bintang utamanya. Dan babak terakhir, fase luteal, di mana panggung disiapkan untuk kemungkinan adanya kehamilan. Tapi, siapa sih sutradara di balik layar semua ini? Jawabannya, ada tarian hormon yang super rumit yang ngatur setiap gerakannya. Yuk kita kenalan sama para pemain utamanya. Jadi, ada 4 hormon kunci yang jadi dalang pertunjukan ini. Anggap aja FSH dan LH itu sebagai sutradaranya yang ngasih komando dari otak. Terus, estrogen dan progesteron itu kru panggungnya di ovarium yang nyiapin panggung buat acara utama. Jadi, di awal siklus, otak bakal ngirim sinyal berupa FSH dan LH. Nah, hormon-hormon ini tugasnya ngebangunin sekelompok sel telur di ovarium, mendorong mereka buat mulai matang di dalam kantung pelindung yang namanya folikel. Seiring sel telur matang, nanti bakal ada satu folikel yang jadi juaranya. Folikel ini kemudian melepaskan estrogen yang memicu lonjakan hormon LH dari otak. Lonjakan inilah yang jadi pemicunya, yang bikin folikel melepaskan sel telurnya. Peristiwa dramatis inilah yang kita kenal sebagai ovulasi. Nah, setelah ovulasi terjadi, ceritanya sampai di sebuah persimpangan. Dari sini, cuma ada 2 jalur berbeda yang bisa terjadi. Jadi, folikel yang udah kosong tadi berubah jadi korpus luteum. Anggap aja ini penjaga sementara. Dia bakal membanjiri sistem dengan hormon progesteron, yang tugasnya nyiapin lapisan rahim biar jadi tempat yang nyaman buat sel telur yang mungkin udah dibuahi. Disinilah ceritanya pecah jadi 2. Kalau terjadi pembuahan, kehamilan pun dimulai, didukung oleh kadar progesteron yang stabil. Tapi kalau enggak, kadar hormonnya bakal turun drastis dan lapisan rahim yang tadi udah disiapin tapi nggak terpakai, akhirnya luruh. Proses inilah yang kita kenal sebagai menstruasi, yang sekaligus jadi tanda siklus dimulai dari awal lagi. Memahami keajaiban biologis ini tuh bukan cuma soal sains, tapi ini tentang memahami diri kita sendiri. Pengetahuan ini bisa memberdayakan kita loh. Jadi setelah kita ngintip sedikit ke dalam dunia yang luar biasa ini, kira-kira
Apalagi ya yang pengen kamu pelajari? Jika video ini menambah wawasan kamu, dimohon untuk klik tombol like, komentar, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.